Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Agus Kopdas. Teman-teman semuanya, dimanapun berada, pada kesempatan video kali ini saya memposting sebuah kisah nyata kehidupan yang saya beri judul Aku Mencintai Pria Beristri. Kisah nyata ini dikirimkan oleh seseorang melalui inbox di akun Facebook saya. Namun beliau meminta agar saya menyamarkan nama dan kota tempat beliau tinggal, dan tentu saja saya akan melakukan hal itu untuk melindungi privasi beliau sebagai pengirim naskah ke saya. Naskah yang beliau kirim merupakan kerangka, namun saya mencoba untuk mengembangkannya lebih lebar, namun tetap berada pada inti cerita, dan sebisa mungkin saya tidak terlalu jauh keluar dari inti cerita tersebut. Pada garis besarnya, cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita yang akhirnya jatuh cinta terhadap seorang pria yang sudah mempunyai istri, karena memang si pria ini baik hati ya, dan si pria ini jugalah yang mengangkat harkat derajat kehidupan si wanita. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Silakan ditonton video ini sampai selesai. Video ini adalah bagian pertama dari 2 episode yang akan saya posting hari ini dan mungkin besok atau lusa untuk bagian keduanya baru saya posting. Cerita diawali dari kedatangan laki-laki yang bernama Harry menemui seorang wanita yang bernama Lilis. "Lis, Bang Gani udah parah loh sakitnya. Tinggal nunggu waktu aja kayaknya," ujar Harry memberi kabar ke Lilis. "Aduh, gimana dong? Lilis harus ngapain? Kalaupun Lilis nengok ke sana, ntar jadi masalah yang ada," Lilis menjawab. Dia bingung dengan keadaan. Lilis ini adalah seorang wanita yang menjadi istri muda dari laki-laki yang bernama Gani. Namun, walaupun istri muda, tapi rasa cinta ke suaminya sangatlah besar. Apalagi Ganilah yang telah mengangkat harkat dan derajat kehidupan Lilis. Lilis masih ingat bagaimana dulu ketika pertama kali dia bertemu dengan suaminya. Waktu itu dia masih bekerja melayani lelaki hidung belang yang datang ke tempatnya bekerja di kompleks dalam tanda kutip lampu merah. Kebetulan juga Gani sering datang ke tempat itu. Namun Gani bukan untuk melacur ya, tetapi memang seminggu 2 kali dia memasok air minum mineral, karena memang Gani usahanya menjadi pemasok air mineral. Nah, karena seringnya melihat Gani, akhirnya mereka menjadi saling kenal satu sama lain. Ketika Gani datang ke sana, selalu saja banyak yang menggodanya, termasuk juga Lilis. Karena memang wajah Gani ini tampan, dan selain itu juga tubuhnya kekar dan gagah ya. Jadi sangat menarik kaum hawa. Suatu ketika, tanpa sengaja, Lilis dan Gani bertemu di suatu tempat di luar tempat kerja Lilis.
Karena merasa sudah kenal, akhirnya Gani mengajak Lilis berbincang di sebuah kafe yang berada di dekat situ. Dari obrolan ringan, akhirnya menjadi percakapan yang berat. Lilis mencurahkan semua unek-uneknya. Curhat, kalau zaman sekarang banyak orang yang menyebutnya. Tentang bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ketika sedang bekerja melayani pria hidung belang. Pada dasarnya, Lilis itu memang sudah tidak mau melakukan pekerjaan itu. Namun karena terdesak oleh kebutuhan, dan juga dia bingung karena tidak punya keahlian lain, akhirnya dia pun terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu juga, termasuk niat Lilis yang ingin menikah jika ada pria yang bersedia menjadikannya sebagai istri. Dan sejak saat itulah Gani merasa iba ke Lilis. Gani selalu teringat tentang perkataan Lilis. Bagaimana Lilis menjalankan kerja tersebut. Seperti apa keadaan Lilis ketika dia harus melayani lelaki hidung belang yang membayarnya untuk kepuasan. Dan semua itu menjadi pikiran Gani. Dan pada akhirnya Gani pun tiba pada satu titik kesimpulan bahwa dia harus mengeluarkan Lilis dari tempat lampu merah tersebut. Untuk itu, pada suatu hari, setelah 3 bulan dari saat percakapannya di kafe dengan Lilis, Gani mendatangi wanita yang menjadi mami Lilis di tempatnya bekerja. Lalu dia menanyakan hal-hal apa saja yang mesti dia keluarkan agar Lilis bisa keluar dari tempat itu. Berapa duit saya harus membayar kalau saya ingin membawa Lilis keluar dari tempat ini? Tanya Gani ke wanita yang menjadi tanda kutip mami Lilis di tempat itu. Buat apa? Memang kamu punya duit? Sanggup bayar emang kamu? Jawab wanita yang dandanannya menor dan sering dipanggil mami tersebut. Berapa? Insya Allah saya bisa bayar. Ngomong aja berapa, gak usah berbelit-belit deh, ujar Gani lagi. Oke. Kalau kamu sanggup, udah bayar 30 juta. Sanggup gak kamu? Jawab mami lagi dengan muka yang merendahkan Gani. Oh, 30 juta. Ya udah, gue bayar. Nih duitnya, gak kurang gak lebih. Gani tidak menawarnya lagi. Dia langsung saja memberikan uang yang disebutkan tadi, seharga 30 juta, agar Lilis bisa keluar dari tempat itu. Kemudian, uang sudah diterima oleh mami. Artinya, sekarang Lilis sudah bebas dari tempat itu. Lilis bingung. Kenapa Gani melakukan hal itu? Lalu karena penasaran lalu dia pun menemui Gani. Bang Gani, ngapain nebus saya dari tempat ini? Lilis bertanya ke Gani ketika mereka sudah bertemu. Udah, jangan banyak bertanya dulu. Sekarang kamu kemasin barang-barang kamu. Kita tinggalkan tempat ini, ayo. Jawab Gani singkat. Pergi kemana bang? Lilis bingung. Ya pulanglah. Kita pulang ke kampung halaman kamu. Jawab Gani lagi. Aduh,
Ntar di kampung Lilis mesti ngapain bang? Bingung ntar gak ada kerjaan di sana. Dari mana Lilis dapat uang nanti? Tanya Lilis bingung. Gak usah khawatir. Nanti di kampung abang modalin kamu buat usaha buka warung, ujar Gani lagi meyakinkan. Duh, terima kasih banyak ya bang. Terima kasih banget pokoknya atas bantuannya. Entah harus dengan apa Lilis membalas kebaikan abang ini, ujar Lilis yang merasa terharu. Kemudian dia menangis sambil memeluk Gani dengan erat. Singkat cerita, Lilis sudah kembali ke kampung halamannya. Sebuah kampung yang berada di sebelah barat Jawa Barat. Lalu membuka warung kelontong di dekat rumahnya. Semua modalnya dari Gani, termasuk membeli warungnya, belum lagi barang-barang untuk didagangkannya. Dani yang memodalinya, semuanya. Hari demi hari berlalu. Sejak saat itu, Gani tidak pernah datang lagi ke tempat Lilis di kampungnya. Kebanyakan cuma komunikasi melalui telepon saja. Itu pun tidak setiap hari. Hanya ketika Gani senggang saja, baru dia nelpon. Sementara kalaupun Lilis harus nelpon duluan, dia takut. Karena memang Gani ini sudah mempunyai istri. Bagaimana kalau pas dia nelpon yang mengangkatnya itu adalah istrinya? Dia takut ini menjadi masalah besar ke depannya. Makanya dia jarang sekali nelpon duluan atau ngasih kabar duluan. Dia hanya menunggu saja, menunggu Gani menelepon atau memberikan kabar, baru dia berani untuk nelponnya. Waktu terus berlalu. Tak bisa dipungkiri, Lilis tak pernah tidak ingat ke Gani. Wajahnya, senyumnya, dan kebaikan Gani kepadanya. Semakin lama, ada rasa yang lain di hatinya. Ya, cinta. Lilis jatuh cinta ke Gani. Rasa cinta yang menggebu. Namun, di sisi lain, Lilis juga sadar bahwa Gani sudah beristri. Tidak mungkin baginya untuk bisa mendapatkan Dani. Itulah pikiran awal Lilis pada saat itu. Namun, semakin lama rasa itu semakin bergelora di hatinya. Sampai akhirnya dia tidak mampu lagi untuk menahannya. Sampai pada akhirnya dia tiba pada keputusan, dia tidak akan peduli hal lain lagi. Yang ada sekarang adalah bahwa dia jatuh cinta ke Gani. Cinta yang sebenarnya. Oleh sebab itu, karena memang dia sudah tidak tahan lagi, akhirnya pada suatu hari Lilis berangkat ke kota, berniat bertemu dengan Gani yang memang pada awalnya sudah janjian untuk bertemu di suatu tempat di kota. Bagaimana bang? Maaf loh, Lilis udah berani kayak gini. Lilis udah gak tahan lagi untuk menahan rasa cinta ini bang. Dan Lilis sangat tersiksa oleh perasaan cinta ini bang. Lilis gak bisa terus-terusan diem. Lilis gak bisa terus-terusan nahan rasa cinta ini sama abang, ujar Lilis ketika mereka sudah bertemu. Ya sebenarnya abang juga cinta ke Lilis. Hanya saja abang gak mau kalau cinta abang dianggap karena sudah ngebantuin kamu, Lis. Abang juga gak mau kalau alasan kita pacaran karena masalah uang yang udah abang berikan ke kamu.
memang abang itu udah punya istri, cuma sampai saat ini juga memang belum mempunyai anak. Sudah berbagai cara dicobain padahal, berobat ke sana ke sini, usaha itu ini, cara itu ini sudah dilakukan, tetapi mungkin Yang Maha Kuasa belum memberikan anak juga ke abang. Ujar Gani mengeluarkan isi hatinya, bahwa sebenarnya dia ingin punya anak. Enggak bang, Lilis mencintai abang itu bukan karena masalah itu, tapi itu datang dari lubuk hati Lilis yang terdalam. Enggak apa-apa bang, biarin Lilis dijadikan yang kedua juga, enggak apa-apa. Segitupun Lilis udah bahagia bang. Insya Allah Lilis bisa memberikan keturunan buat abang, ujar Lilis meyakinkan Gani. Pemirsa dimanapun berada, begitulah jalan kehidupan manusia. Masing-masing tidak akan ada yang tahu bagaimana pada akhirnya. Apa yang akan kita alami, bagaimana kehidupan kita ke depannya nanti, itu tidak ada yang tahu. Itu mutlak rahasia Yang Maha Kuasa. Dalam cerita Lilis dan Gani ini, pada akhirnya Gani pun menikahi Lilis. Niat Gani menikahi Lilis itu bukan semata hanya untuk melajur nafsu, tetapi dia berusaha untuk memiliki anak walaupun itu bukan dari istri pertamanya. Singkat cerita, 2 tahun berumah tangga, akhirnya Lilis hamil. Kegembiraan yang luar biasa dirasakan oleh Gani pada saat itu. Yang dia harapkan akhirnya menjadi nyata. Selang 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik, lucu dan menggemaskan. Dan sejak saat itu pula, Gani semakin betah tinggal di rumah istri mudanya. Setiap hari dia hanya menimang anaknya. Karena memang Gani memang benar-benar ingin punya keturunan, dan dia buktikan dengan rasa sayangnya yang tulus terhadap anaknya tersebut. Namun ada keajaiban terjadi di sini. Selang 5 bulan dari saat itu, tanpa diduga, istri pertamanya pun juga hamil. Semakin bertambahlah kebahagiaan Gani. Ternyata apa yang dia inginkan menjadi kenyataan, baik dari istri pertamanya ataupun dari istri keduanya. Nah, pemirsa, bagaimana selanjutnya kisah ini? Apakah istri pertama Gani akan menerima bila suatu saat nanti Gani berterus terang bahwa dia mempunyai istri lagi selain istri pertamanya. Lalu bagaimana juga kehidupan mereka nanti setelah lahir anak pertama dari istri pertamanya? Silakan ditunggu episode keduanya nanti. Insya Allah besok atau lusa saya posting kembali. Sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan share. Dan untuk kalian juga yang mempunyai kisah yang menarik dan ingin dijadikan konten di channel ini, silakan kirim naskah kalian ke akun Facebook saya. Nanti linknya saya simpan di deskripsi video. Untuk kisah yang sensitif dan ingin namanya disamarkan, pasti saya akan menjaga kerahasiaan tersebut. Saya akan menjaga privasi orang yang mengirim naskahnya ke saya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah nonton.
Sampai bertemu lagi di episode kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.